Selamat pagi atau siang atau sore atau malam buat Mbak Putri dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jelly Gabriel. Saya ingin mempresentasikan tentang tokoh yang menginspirasi saya. Tokoh yang menginspirasi saya ini adalah J.K. Rowling. Nah, sedikit cerita, J.K. Rowling ini adalah seorang penulis novel dari Inggris. Salah satu karya yang terkenalnya ini adalah Harry Potter. Pasti teman-teman udah pada tahu kan? Nah, topik presentasi kali ini saya mengambil dari quotes-nya, yaitu It does not do to dwell on dreams and forget to live. Artinya, tidak ada gunanya memikirkan mimpi dan lupa untuk hidup. Singkat saja langsung ke 7 presentasi saya ini, saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua bahwa tidak salah kalau kita mempunyai mimpi. Yang salah itu kalau kita punya mimpi, kita diem aja, nggak melakukan apa-apa. Apabila kita berusaha, itu adalah sesuatu yang bagus untuk pencapaian mimpi kita. Terus selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan J.K. Rowling sebagai tokoh yang menginspirasi kaum hawa. Dari cerita ini, J.K. Rowling merupakan wanita yang independen dan tidak bergantung pada siapapun, walaupun dia sempat depresi dan hampir melakukan percobaan bunuh diri. Dan dari sini dia mengajarkan kita untuk menjadi wanita yang harus independen dan tidak selalu bergantung pada siapapun. Selanjutnya, audiensnya ini mahasiswa atau mahasiswi kelas etika pengembangan diri Sabtu 10.30 ruang 501. Pesan utama yang ingin saya sampaikan, itu tidak salahnya untuk kita mempunyai mimpi, tetapi yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mencapai mimpi itu. Seperti J.K. Rowling. Singkat cerita aja dari ini, J.K. Rowling ini ditolak 12 kali oleh banyak penerbit. Pada percobaan 13 dia diterima. Bayangkan kalau misalkan pada percobaan ke-12 itu dia udah nggak mau mengirimkan naskah cerita Harry Potter lagi ke penerbit lainnya. Pasti dia tidak akan bisa sesukses sekarang. Selanjutnya juga kita tidak boleh menyerah untuk mencapai mimpi kita. Jangan biarkan kegagalan itu mematahkan semangat kita untuk mencapai mimpi kita. Selanjutnya, why opening. Nah, dari sini saya menceritakan sedikit kisahnya. Nah, ini perjalanan hidup J.K. Rowling. Dia pernah ditolak untuk masuk universitas. Dia juga menikah, terus mengalami kekerasan oleh suaminya, lalu diceraikan. Dia harus hidup sebagai janda dengan satu orang anak perempuan di penampungan. Dia juga pernah merasa depresi dan dia ingin melakukan percobaan bunuh diri, tapi dia sadar bahwa dia itu punya satu passion yang orang lain nggak punya, yaitu adalah menulis. Nah, dari situ dia mulai menulis naskah-naskah Harry Potter. Nah, dia mulai menyebar-nyebarkannya ke berbagai penerbit. Tapi keadaan ekonomi dia itu tidak mendukung, dia sangat miskin. Jadi dia menulis naskahnya aja tidak menggunakan komputer, dia hanya menggunakan mesin tik tua. Untuk memfotokopi saja dia tidak punya uang. Tidak punya uang. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil suatu kesimpulannya itu kalau kita punya banyak masalah atau rintangan yang mengganggu kita jangan pernah patah semangat untuk mencapai mimpi kita. Kita harus tetap semangat untuk memperjuangkan kesuksesannya. Seperti J.K. Rowling ini yang sekarang sudah menjadi salah satu wanita terkaya yang ada di dunia. Selanjutnya, what, penghubung. Nah, di sini kita kaitannya dengan opening dan pesan yang ingin saya sampaikan adalah kita harus terus mencoba dan pantang menyerah meskipun kondisi dan keadaan tidak mendukung kita, dan jangan membiarkan kegagalan itu kalau misalnya kita gagal mematahkan semangat kita untuk mencapai mimpi kita dan menghalangi proses kita untuk mencapai kesuksesan. Dan kita juga harus terus berdoa kepada Tuhan, meminta bimbingan dan penyertaan dalam setiap usaha yang kita lakukan untuk mencapai mimpi kita. Selanjutnya, how to, bagaimana? Pertama, kita harus bermimpi besar. Nah, dari mimpi besar ini, kita jangan diem aja, kita harus tentuin tujuan kita. Kita benar-benar gak mau capai mimpi itu. Selanjutnya, take action. Nah, dari tujuan dari mimpi kita harus melakukan usaha untuk mencapai mimpi kita. Nah, apalagi kita masih muda nih, kita boleh punya mimpi yang setinggi-tingginya. Terus kita juga banyak kesempatan dari situ. Kita harus banyak-banyak membaca untuk membantu kita mencapai mimpi kita. Dan kita juga jangan lupa berdoa kepada Tuhan untuk meminta penyertaan di setiap usaha kita. Dan banyaklah mendapatkan informasi yang pastinya akan berguna, seperti membaca. Selanjutnya, call to action. Di sini ada penutupnya, ada quotes dari J.K. Rowling. You've got to be prepared for hitting wrong notes occasionally or quite a lot. That's just part of the learning process. And read a lot. Reading a lot really helps. Read anything you can get your hands on. Jadi di sini maksudnya
uh, kadang tuh kegagalan itu sering terjadi. Pasti banyak terjadi. Nah, itu jangan anggap kegagalan itu untuk menghalangi proses kita mencapai kesuksesan, mematahkan semangat kita. Anggap itu sebagai bagian kita dari belajar. Dan untuk menyempurnakannya, untuk mencapai kesuksesan kita, kita harus banyak membaca, mendapatkan informasi. Baca informasi yang tersedia apa saja. Selanjutnya juga ada ini, I believe in God, not magic. Artinya di sini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita harus tetap mengimani bahwa Tuhan tuh pasti akan membantu kita untuk mencapai mimpi kita. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dari setiap semua kegagalan yang dialami kita nggak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus berusaha, karena ingat sekali lagi, bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan kita harus mengimani dan yakin bahwa kita dapat sukses, karena iman tanpa perbuatan itu adalah sia-sia. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Thank you.